semuanya, kembali lagi sama aku Jian di channel yang membahas seputar public speaking. Di video kali ini mari kita curhat-curhatan lagi, kita sharing-sharing lagi. Buat kamu nih yang sering dibully atau sering mengalami tekanan mental di sekolah karena gak lancar public speaking, gak berani ngomong, gak pede bicara di depan umum, sini, duduk manis baik-baik, mari kita atasi apa yang harus kamu perbaiki. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke curhatannya. Curhatannya dari anak SMK kelas 12, namanya Nadia. Tapi Nadia meminta agar data dirinya dirahasiakan. Tapi nggak apa-apa ya Nadia, karena kan wajah kamu juga nggak ada yang tahu nih, karena aku nggak spill wajahnya kamu ya. Curhatan ini berasal dari DM Instagram. Mari kita baca. Ini langsung dipersingkat aja ya, soalnya dia tuh banyak banget ngucapin kata-kata pujian. Aku tuh meleleh gitu kalau dipuji. Apaan sih? Oke, mari kita baca. Assalamualaikum Kak Jihan, aku Nadia, SMK kelas 12. Salam kenal Kak, aku fans banget sama kakak. Kak, aku mau curhat boleh nggak Kak? Boleh banget dong. Tapi kakak jaga rahasia aku ya Kak. Iya, dijaga kok rahasianya. Tapi untuk kali ini disebutkan nama kelas ini, kan aku nggak spill orangnya ya, jadi nggak masalah lah ya. Yang namanya Nadia kan juga banyak, bukan kamu aja, oke? Yang duduk di kelas 12 SMK kan juga bukan kamu aja, jadi nggak apa-apa ya. Tetap dirahasiain kok orangnya. Kita hanya bongkar curhatannya aja. Untuk apa? Supaya mana tahu hal ini sama dialami oleh teman-teman yang lain, jadi bisa sama-sama sharing dan sama-sama berbagi cerita. Buat kamu yang ingin cerita, boleh cerita di kolom komentar ataupun curhat langsung di DM Instagram aku, Jihan Isra. Mari kita lanjut. Kak, aku mau curhat boleh nggak Kak? Tapi jaga rahasia aku ya Kak. Aku butuh sahabat atau kakak curhat. Aku bales dong, iya dek, kenapa tuh? Jadi gini Kak, pernah nggak sih kakak dicuekin dan dimarahin sama guru waktu zaman SMA? Pernah nggak sih kakak dicuekin atau dimarahin sama guru waktu zaman SMA? Kalau siswa bandel, itu pasti sering dimarahin. Bener dong, benar. Tapi nih ya, sebenarnya yang harus kita ketahui, ini sebagai kakak kelas online yang baik, aku mau berbagi rahasia sama kamu nih, biar kamu tahu. Sebenarnya guru itu kalau cuek, dia itu nggak peduli sama kita. Tapi kalau guru itu suka marah sama kita, artinya dia peduli dan sayang sama kita. Nah, jadi gimana dong cara ngadepin hal ini gitu ya? Kalau misalnya kita dicuekin sama guru, kita dimarahin sama guru, ini adalah dua hal yang berbeda. Kita bahas yang pertama dulu. Kalau kamu dicuekin sama guru, artinya guru kurang peduli sama kamu. Atau mungkin guru udah kasih perhatian yang lebih sama kamu, tapi kamu tidak respon. Jadi pada akhirnya dia cuekin kamu. Nah, kalau hal ini terjadi, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus ikutin dan nurutin apa yang dia katakan. Kalau kamu ikutin aja perintahnya, instruksinya, tugas-tugas yang dia berikan, arahannya kamu ikutin, kamu jalani, pasti yang tadinya cuek, dia jadi peduli sama kamu. Pasti itu bakal dirasain, karena kamu beda dari yang biasanya. Sebenarnya kalau guru cuekin kita, itu karena kita yang cuekin dia. Ketika kita dikasih tugas, ketika kita diperintah, ketika kita dikasih instruksi, ketika kita dikasih PR, ketika kita dikasih praktek, mau ujian, UTS, apa, kita tuh gak peduli, kita tuh cuek. Hingga akhirnya guru melakukan hal yang sama. Kita sebagai murid ngerasa kalau, ih, itu guru cuek banget sih sama aku. Sebenarnya karena kita yang cuek sama guru. Coba deh untuk kita berubah pelan-pelan. Ketika ada petunjuk, ada arahan, ada perintah dari guru, itu diikutin aja. Kalau kamu ikutin aja apa yang dia katakan, atau kamu respon aja. Misalnya nih, kita ada tugas ya, buka halaman segini, kamu jawab iya aja. Itu udah mengalihkan pandangan dia yang tadinya tidak menoleh ke kamu, jadi menoleh ke kamu. Jadi kamu coba untuk merespon iya aja gitu. Iya aja. Kamu cuma merespon iya, yang tadinya pandangan dia ke arah sana, jadi menoleh ke arah kamu yang duduknya di ujung paling belakang. Jadi coba deh untuk tidak cuek atau jangan cuek sama guru. Kalau kamu nggak mau dicuekin, kamu nggak boleh cuek sama orang. Itu dia kuncinya. Kalau kamu nggak mau dicuekin sama guru, ya kamu jangan cuekin lah. Ya ini tidak berlaku untuk guru aja. Kalau kamu tidak mau dicuekin sama orang atau sama crushnya kamu nih, ya kamu jangan cuek lah sama dia. Oke? Kalau kamu cuek, orang akan melakukan hal yang sama. Walaupun kita ngerasa orang tuh bukan balas dendam sama kita, tuh orang bukan balas dendam sama kita, guru bukan balas dendam sama kita, cuma karena kita yang tidak peduli sama dia, akhirnya pun dia merasakan kalau dia itu tidak kita pedulikan. Akhirnya apa? Akhirnya kita yang tidak dipedulikan. Seperti itu. Jadi sebenarnya rumusnya ini karena kita yang cuek sama dia, karena kita yang cuek sama guru kita, jadi guru cuekin kita.
coba deh untuk merespon apa yang dia sampaikan. Coba untuk mengikuti instruksi atau perintah, arahan yang dia kasih. Oke? Sampai sini paham ya? Paham dong, masa gak paham? Paham ya? Nah dia buat kamu nih, kamu harus lebih paham seharusnya. Oke? Nah, konsep yang kedua ini buat kamu yang suka dimarahin. Kak, sebenarnya guru itu marahin kita sayang apa enggak sih sama kita? Sayang. Tapi kenapa aku dikasih hukuman? Ya karena dia mau kamu tuh jadi lebih baik. Jadi kamu dikasih hukuman. Kalau nggak ada hukuman, kamu nggak jerah-jerah. Tapi kalau guru udah nggak marahin kamu, nggak kasih hukuman, itu artinya guru nggak peduli sama kamu. Nah, balik lagi yang pertama. Kalau kamu nggak dimarahin, kamu nggak dikasih hukuman, artinya kamu dicuekin sama guru kamu. Dan kalau kamu dicuekin, itu artinya gurumu tidak peduli sama kamu. Jadi kalau misalnya gurumu marah, itu tandanya dia sayang sama kamu, dia merhatiin kamu, dia peduli sama kamu. Nah kalau hal ini terjadi sama diri kamu, ya kamu ngerubah diri lah, ngerubah diri jadi lebih baik, ngerubah diri jadi yang biasanya dia nggak suka sama perlakuan kamu, ya kamu ubahlah. Biasanya guru kalau nggak suka pasti ngasih tahu kok. Misalnya kamu bandelnya itu karena nggak ngerjain PR atau nggak ngerjain tugas atau karena sering terlambat, itu sebenarnya kelihatan dari mana? Dari hal yang kamu perbuat dan dia nggak suka, akhirnya dia marah. Dan karena dia marah, akhirnya dia kasih hukuman. Kasih hukuman apa? Supaya kamu tidak melakukan hal yang sama. Misalnya nih, contohnya kamu sering terlambat pagi, kamu dikasih hukuman. Kamu dikasih hukuman untuk lari keliling lapangan atau hormat bendera, misalnya sampai selesai tugas pelajarannya dia. Nah kak, sebenarnya kan kak ini nggak sayang kak, masa aku nggak dikasih ikut belajar, gitu ya. Nah sebenarnya ini adalah hal yang baik. Dia itu berpikir kalau kamu mau belajar sama dia, ya kamu ikutin lah apa kata dia. Jangan bikin dia marah. Walaupun marah dia itu sayang karena ingin kamu berubah. Jadi guru ini berharap agar kamu tidak terlambat lagi. Nah untuk kamu Nadia, sebenarnya kalau kamu dimarahin sama guru atau dicuekin, aku nggak tahu nih ya, tapi kamu pernah ngalamin dua-dua hal ini. Wajar sih, kita pasti ngalamin kalau kita pernah dicuekin, kita pernah dimarahin sama guru. Dan guru-guru yang berbeda ya. Kalau kamu ngadepin ini Nadia, kamu lihat nih diri kamu, lihat masing-masing diri kita sendiri, salahnya kita di mana. Pasti ada hal yang tidak dia suka, ada hal yang guru tuh tidak suka. Misalnya kamu ya sering telat tadi, atau kamu sering gak kerjain PR, atau kamu sering melawan, atau kamu sering sebenarnya ya kalau misalnya kita ikutin aja apa kata guru, tapi kita nggak ngerti proses belajarnya, ini justru membuat dia seneng. Ada teman aku yang orangnya tuh cuek banget, cuek. Tapi apa yang guru sampaikan, apa yang guru perintahkan, itu dia ikutin. Apa yang guru arahin, itu dia ikutin. Tugas-tugas yang dikasih, itu dikerjain. Ada. Nah, tentang cuek dan nyuekin. Sebenarnya cuek ini adalah sifat. Tapi kalau nyuekin, ini adalah hal yang sengaja dia lakuin. Dia cuek banget ya, emang orangnya cuek gitu. Tapi kalau kamu dicuekin, ya itu emang hal yang mau dia lakuin sama kamu. Kalau sebenarnya dia nggak cuek, tapi dia nyuekin kamu. Dua hal yang berbeda sih, tapi kata dasarnya cuek, sama aja ya. Bingung sampai sini ya? Bingung gak sih kira-kira? Kalau bingung, mari kita lanjut nih, ada satu hal lagi. Tapi itu ya, coba untuk berubah diri. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke curhatan kedua nih. Tetap dari Nadia, tapi ada lanjutannya. Dan kakak pernah gak sih dijauhin sama temen-temen? Gimana ya kak cara menghadapi sikap orang-orang seperti itu? Gimana ya kira-kira cara ngadepin temen kita yang jauhin kita? Nah ini hal yang seru nih. Kalau tadi tentang dunia perguruan, sekarang tentang dunia pertemanan atau perbestian atau persahabatan. Kalau misalnya kamu dijauhin, kalau tipe aku sih ya, ini aku nyaranin untuk semuanya, jadilah orang yang kalau dijauhin orang, ya udah kamu jauh aja gitu. Kalau kamu dijauhin orang, kamu jauh aja. Kalau orang ngejauhin kita, tandanya orang itu tidak suka sama kita. Oke? Kalau orang ngejauhin kita, itu sama dengan orang itu tidak suka sama kita. Nah, ada orang yang secara langsung tidak suka sama kita, ngejauhin kita. Ada orang secara tidak langsung, pelan-pelan berangsur-angsur ngejauhin kita dengan cara-cara yang berbeda. Tapi kalau misalnya kamu udah tahu bahwa orang itu secara langsung memberikan respon yang ngejauhin kamu, yang harus kamu lakukan adalah jauhin dia. Karena apa? Karena dia jauhin kamu, jadi kamu harus jauhin dia. Karena dia jauhin kamu, kamu harus jauhin dia. Loh kak, kenapa gitu kak? Bukankah kita diajarin kalau kita tidak boleh berbalas ya kak? Karena kalau mata dibalas mata, semua dunia pasti akan buta. Benar. Mata dibalas mata, semua dunia akan buta. Nyawa dibalas nyawa, maka tidak akan ada orang di dunia. Tapi ini berbeda dengan saran dari aku untuk semuanya. Kalau misalnya nih kamu dijauhin sama temen, ya udah ngejauh aja gitu. Jangan berusaha mendekat dan jangan dideketin lagi. Kalau kamu pingin tahu kenapa dia ngejauhin kamu, datangin.
Coba bicara empat mata. Setelah itu, setelah kamu mengetahui, kamu harus tahu dong apa yang kamu lakukan. Kalau kamu udah tahu alasannya, ya udah. Tapi menurut aku, kalau kamu udah dijauhin sama orang, kalau kamu udah dijauhin sama teman, gak usah tanya kenapa alasannya. Itu karena dia gak suka sama kamu. Karena gak suka. Loh kak, tapi aku dijauhin sama mantan aku kak, karena dia suka sama aku kak. Salah kamu. Mantan kamu jauhin kamu karena kamu jauhin dia. Karena kamu jauhin dia, akhirnya dia jauhin kamu. Walaupun kamu tahu dia suka sama kamu, tapi karena kamu ngejauhin dia, ya udah dia ngejauhin kamu lah. Sama juga kamu yang minta. Ya jangan disama-samain ya. Oke, ini dunia perbestian, bukan dunia percintaan, Cila. Jadi kalau kamu dijauhin temen, ya udah, menjauh aja. Ini lebih bagus kok. Untuk apa? Untuk hidupmu, untuk pemikiranmu yang jauh lebih baik dan jernih untuk kedepannya. Dan ini lebih baik untuk hati kamu yang tidak menuruti kemauan semua orang. Jadi ini adalah hal yang bagus sih menurut aku. Aku ya kalau dijauhin orang, ya udah gitu, lo gue gitu. Jadi you do you, I do me. Urusanmu urusanmu, urusanku urusanku, kayak gitu. Oke? Jadi kalau dijauhin, nggak usah dipikir pusing, nggak usah tanya kenapa alasan ngejauhin kita. Nggak perlu tahu juga. Yang penting artinya dia nggak suka sama kita. Udah, titik sampai di situ doang. Oke? Nggak usah tanya, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak apalah. Kalau orang udah ngejauhin kita, ya udah gitu. Nggak usah diribet-ribetin lagi semuanya. Karena juga urusanku urusanku, urusanmu urusanmu gitu. Oke, sampai di sini paham? Terus ada pertanyaan gini, kak, tapi aku orangnya baper banget kak, terus aku orangnya pemikir banget kak. Kalau aku dijauhin sama teman itu, aku mikirnya sampai dalam-dalam kak. Kenapa ya kak dia ngejauhin aku segininya? Emang salahku apa? Emang aku buat apa? Jadi aku bawa perasaan, akhirnya aku jadi nggak mood kak. Nah kayak gitu jatuhnya kayak gitu tuh kalau misalnya kamu baperan. Makanya please ketika dijauhin orang, pikiran ini nggak usah dibawa terlalu jauh. Jadi kalau pikiran kamu dibawa ke hal-hal yang jauh, maka dia akan membawa kamu jauh gitu. Karena ini penalaran kamu, namanya penalaran, gak ada hentinya. Dia menjalar aja gitu. Dan gak ada hentinya kalau kamu sendiri gak ngertiin. Makanya kasih batasan sama pikiran kamu. Ih dia ngejauhin aku, ya udahlah gitu. Kalau ya udahlah, jadi pikirannya mati gitu. Nggak ada jawaban lagi. Ya udahlah gitu. Tapi kalau ih kenapa ya dia ngejauhin aku? Nah, kata kenapa ya ini jadi tanda tanya dan akhirnya bercabang-cabang di pikiran. Banyak nih. Apa karena aku salah bersikap? Apa aku nggak ngasih dia tugas dia marah? Apa karena aku nggak nemenin dia pergi tadi? Apa karena aku pergi sekolah tadi sendiri? Jadinya kayak gitu, bercabang-cabang. Batasin pikirannya, batasin nalarnya. Karena sebenarnya pikiran ini kalau kita yang nggak batasin, itu bakal menjalar kemana-mana. Bahaya banget sih menurut aku ya. Sampai sini paham nggak? Ya semoga kamu paham dan aku berharap apa yang aku sampaikan ini jadi motivasi untuk kamu ya. Ya motivasi kecil lah, motivasi kecil. Harapan aku sih dari apa yang aku sampaikan itu nggak muluk-muluk dan nggak terlalu besar juga harapan aku ke kamu. Kalau kamu mau berubah bisa. Kalau kamu mau berubah itu bagus. Satu langkah kecil kita lakuin untuk menggapai tujuanmu tadi, untuk menggapai ke perubahanmu. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau berubah, ya udah nggak usah tonton video ini juga, karena video ini ditonton buat kamu yang ingin merubah hal kecil, merubah apa yang ada di hidup kamu. Tapi kita pelan-pelan berubahnya, nggak langsung drop berubah gitu, nggak ngebalikin telapak tangan, nggak semudah itu. Dan nggak juga untuk membuka mata tiba-tiba kayak gini, nggak ya. Karena sebenarnya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik itu pelan-pelan. Kalau kita udah tahu aja tekniknya, maka kita akan mudah. Tapi buat orang yang nggak sabaran, udah nggak tahu tekniknya, nggak sabaran pula tuh. Nah ini dia yang bahaya. Aku pengen berubah kak, tapi cepet gitu, drastis gitu. Kayak kak aku pengen lancar public speaking kak. Gimana ya kak? Aku udah tonton video kakak, tapi kenapa pas aku public speaking semalam ke depan sama aja kak, biasa aja kak. Nah itu buat kamu yang ekspektasinya terlalu tinggi. Makanya aku nggak muluk-muluk, harapan aku kecil sih sama kamu. Apalagi kamu Nadia, kamu pelan-pelan lakuin. Kalau kamu pelan-pelan aja ngelakuin, kamu ngerasain kok perubahannya. Tapi kalau kamu ekspektasinya besar, ih aku bener nih pengen berubah gitu ya, tapi kamu pengen besoknya kamu langsung berubah gitu jadi Power Rangers, nggak bisa dong, nggak bisa. Karena satu langkah kecil itu mampu menggapai perubahan yang besar. Tapi kalau ekspektasinya udah besar ke arah sana, tapi tindakannya kecil, itu gak akan bisa. Makanya ekspektasinya jangan terlalu besar, langkahnya jangan terlalu kecil. Tapi besarkan langkah, ekspektasinya biasa aja. Karena banyak orang yang akhirnya down,
Ya karena ekspektasi dia sendiri sebenarnya. Oke, sampai sini paham ya? Semoga kamu paham ya buat kamu Nadi, dan buat kamu yang mengalami hal yang sama seperti Nadia, sering dijauhin teman, dicuekin guru, dimarahin guru. Ini hal yang biasa kok. Di sekolah kamu bakal ngalamin hal ini, SD, SMP, SMA. Tapi jujur ya, di SMA atau SMK ini adalah hal dimana kita tuh mengenal semuanya. Kita diuji tentang pertemanan, kita diuji tentang perbestian, kita diuji tentang persaudaraan sesama manusia. Di SMA kita bakal ngerasain, oh ternyata ada orang yang iri sama kita, oh ternyata ada orang yang benci sama kita, oh ternyata ada orang yang jahat sama kita. Di SMA, di SMK kita bakal ngerasain dan kita bakal temuin hal itu. Aku juga sama, aku juga pernah ngalamin. Kayaknya video ini terlalu panjang ya. Ya, aku berharap ini adalah satu motivasi kecil yang bisa merubah kamu. Good luck buat kamu ya. Ingat, satu langkah kecil mampu mengubah dunia kamu, tapi ekspektasinya jangan terlalu besar dan jangan terlalu tinggi. Kalau gitu aku udahin dulu videonya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau kamu ada yang mau curhat, boleh curhat di Instagram aku, sharing. Karena ini masih suasana lebaran, sekali lagi aku mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram aku, Dian Isra. Thank you, see you, goodbye, stay healthy, always positive. Bye bye.